Tolong, jangan paksa saya menikah dengan anak ibu. Saya takut dengan rudalnya. Lastri berdiri di tepi sawah yang mengering, memandang Gunung Ciremai yang menjulang seperti saksi bisu seluruh luka hidupnya. Angin sore membawa aroma tanah basah dan kenangan pahit yang tak pernah benar-benar pergi. Di usia yang seharusnya masih penuh harapan, ia justru memikul status yang berat, janda, sendirian, tanpa orang tua, tanpa tempat mengadu. Di desa kecil di Kuningan itu, namanya kerap disebut dengan nada kasihan, atau lebih sering, dengan bisik-bisik yang menyakitkan. Ia kehilangan segalanya terlalu cepat. Orang tuanya telah lama berpulang, meninggalkan Lastri kecil yang belajar dewasa sebelum waktunya. Pernikahannya yang singkat berakhir tragis, suaminya pergi tanpa sempat memberi kebahagiaan yang utuh. Sejak saat itu, hidup Lastri seperti berjalan di lorong sempit tanpa cahaya, setiap langkahnya disertai tatapan iba dan stigma yang tak pernah ia minta. Pagi-pagi buta, Lastri biasa berjalan ke pasar, menawarkan tenaganya sebagai buruh apa saja, mencuci, menyiangi sayur, atau sekadar mengangkat karung. Upahnya seringkali tak sebanding dengan lelahnya, namun ia menerimanya dengan kepala tertunduk. Baginya, bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan, meski harus menelan harga diri setiap hari. Di malam hari, ketika rumah-rumah mulai sunyi, Lastri duduk sendiri di bilik bambu peninggalan orang tuanya. Lampu minyak temaram menjadi teman setia, menerangi wajahnya yang menyimpan kelelahan dan doa yang tak pernah terucap keras. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah takdir memang sengaja mengujinya sedemikian rupa, atau ia hanya terlahir untuk terus kalah. Desa itu tidak pernah benar-benar ramah padanya. Ada yang menyalahkannya atas kegagalan rumah tangganya, ada pula yang menjadikannya bahan perbandingan yang menyakitkan. Lastri belajar tersenyum meski hatinya remuk, belajar diam ketika kata-kata orang lebih tajam dari pisau. Ia tahu, melawan hanya akan membuatnya semakin sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada bara kecil yang belum padam. Bara itu muncul setiap kali ia memandang langit luas di atas Ciremai, membayangkan dunia di luar desa yang mungkin lebih adil. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang merantau, tentang negeri-negeri asing yang menjanjikan kerja keras dan harapan baru. Cerita-cerita itu menyalakan sesuatu yang lama mati di dadanya. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan membasahi tanah Kuningan, Lastri membuat keputusan yang menggetarkan hidupnya. Ia menyadari bahwa jika ia tetap tinggal, hidupnya akan berhenti di tempat yang sama, di antara belas kasihan dan luka lama. Dengan tangan gemetar, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk pergi, sejauh apapun itu, demi satu kesempatan untuk mengubah nasib. Di bawah atap bocor rumah tuanya, Lastri menengadah dan memejamkan mata. Air hujan bercampur dengan air mata yang jatuh di pipinya. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tidak tahu apakah ia akan selamat atau hancur. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lastri berani berharap bahwa hidupnya belum sepenuhnya berakhir di kaki Gunung Ciremai. Keputusan itu tidak datang dengan sorak atau dukungan, melainkan dengan sunyi yang panjang. Setelah malam penuh air mata di bawah atap bocor, Lastri bangun dengan mata sembab namun tekad yang mengeras. Ia mengemasi hidupnya ke dalam satu tas lusuh, beberapa helai pakaian, foto orang tuanya yang mulai pudar, dan surat nikah yang sudah tak lagi berarti. Tak ada yang perlu ia pamiti selain tanah yang telah terlalu sering menyakitinya. Kabar kepergiannya cepat menyebar, seperti angin yang membawa debu di musim kemarau. Sebagian orang mencibir, menganggapnya mimpi kosong seorang janda miskin. Sebagian lagi hanya menggeleng, seolah kepergiannya bukanlah kehilangan. Lastri mendengar semuanya, namun memilih diam. Ia tahu, tak ada satupun dari mereka yang akan menanggung lapar dan tangisnya jika ia tetap tinggal. Proses keberangkatan terasa seperti ujian berlapis. Ia menjual satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya, meminjam uang dengan rasa malu yang ditelan bulat-bulat, dan mengikuti pelatihan singkat yang membuatnya sadar betapa kecil dirinya di hadapan dunia. Bahasa asing terdengar seperti suara yang tak ia mengerti, aturan demi aturan menekannya hingga nyaris menyerah. Namun setiap kali ingin mundur, ia teringat wajah orang tuanya, dan hidup yang tak ingin ia ulangi. Hari keberangkatan tiba tanpa upacara. Subuh masih menggantung ketika Lastri berdiri di terminal, menunggu kendaraan yang akan membawanya menjauh dari Kuningan. Ia menoleh sekali lagi ke arah Gunung Ciremai, seolah meminta izin untuk pergi. Hatinya bergetar, bukan karena takut semata, tetapi karena ia tahu, langkah ini bisa menjadi awal segalanya, atau akhir dari keberaniannya.
Perjalanan panjang membawanya ke bandara yang terasa asing dan dingin. Lampu-lampu terang, pengumuman yang menggema, dan wajah-wajah yang berlalu lalang membuat Lastri merasa seperti titik kecil yang mudah hilang. Saat tiket itu akhirnya berada di tangannya, tiket satu arah ke Polandia, napasnya tercekat. Ia sadar, tak ada jalan pulang yang mudah setelah ini. Di dalam pesawat, Lastri duduk diam, memeluk tasnya seolah itu satu-satunya pegangan hidup. Ketika roda pesawat terangkat, air matanya jatuh tanpa suara. Semua kenangan, rumah bambu, pasar pagi, tatapan orang-orang, berkelebat seperti potongan mimpi yang terlepas. Ia tidak tahu apakah akan merindukannya, atau justru bersyukur telah pergi. Negeri tujuan yang hanya ia kenal dari cerita kini menantinya dengan musim yang berbeda, budaya yang asing, dan bahasa yang tak ia pahami. Lastri membayangkan salju yang dingin, rumah-rumah besar, dan pekerjaan yang belum pernah ia lakukan. Di sela ketakutan itu, ada secercah harap yang tumbuh, mungkin di sana, tak ada yang mengenalnya sebagai janda miskin dari desa. Ketika pesawat menembus awan dan langit berubah warna, Lastri menutup mata dan berdoa dalam hati. Ia menyerahkan hidupnya pada takdir, pada Tuhan yang ia harap masih mendengarnya. Ia tidak meminta kemewahan, hanya kesempatan untuk berdiri tegak tanpa rasa malu. Di ketinggian itu, Lastri resmi meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju masa depan yang sama sekali belum ia kenal. Udara Polandia menyambut Lastri dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Nafasnya beruap, tangannya gemetar, bukan hanya karena suhu, tetapi juga karena rasa asing yang menyesakkan. Ia berdiri di depan gerbang besi hitam sebuah rumah besar, jauh lebih megah dari apapun yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Di sanalah takdir barunya akan dimulai, meski ia belum tahu apakah takdir itu akan memeluknya atau justru mengujinya tanpa ampun. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah keluarga. Langkah Lastri menggema di lantai marmer, membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Sang majikan menyambutnya dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan duka panjang. Tak banyak kata, hanya instruksi singkat dan tatapan yang seolah menilai apakah perempuan dari negeri jauh ini sanggup memikul beban yang akan diserahkan padanya. Barulah setelah itu Lastri dibawa ke sebuah kamar di lantai atas. Tirai tebal menutup jendela, cahaya redup menyelimuti ruangan, dan di tengahnya terbaring seorang pria dewasa dengan tubuh yang kaku dan wajah pucat. Usianya sekitar 30 tahun, namun rautnya seperti terjebak di antara hidup dan mati. Lastri menelan ludah, ini bukan pekerjaan biasa, ini merawat seseorang yang telah terbaring koma selama 3 tahun. Sang majikan menjelaskan dengan suara bergetar tentang anak lelakinya yang tak kunjung sadar. Dokter-dokter terbaik telah angkat tangan, obat-obatan hanya menjaga tubuhnya tetap hidup. Koma itu bukan akibat kecelakaan, melainkan luka batin yang terlalu dalam setelah ditinggal menikah oleh kekasihnya. Sejak saat itu, dunia seakan menolak kehadirannya. Lastri berdiri kaku di samping ranjang, menatap wajah pria itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat kesepian yang sama seperti yang sering ia rasakan di bilik bambunya dulu. Ada rasa iba yang tak bisa ia tahan, seolah pria asing itu adalah cermin dari dirinya sendiri, sama-sama ditinggalkan, sama-sama tak berdaya di hadapan hidup. Hari-hari pertamanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ia belajar merawat tubuh yang tak bisa merespons, mengganti pakaian, membersihkan luka kecil, dan memastikan alat-alat medis tetap berfungsi. Setiap sentuhan membuatnya gugup, takut melakukan kesalahan, takut dimarahi, takut diusir kembali ke dunia yang tak lagi ingin ia pulang. Di sela tugasnya, Lastri sering berbisik pelan, melafalkan doa-doa dari tanah kelahirannya. Ia tidak tahu apakah pria itu bisa mendengar, tetapi ia percaya kata-kata baik tak pernah benar-benar sia-sia. Dalam diam, ia mencurahkan perhatian yang tulus, bukan karena perintah, melainkan karena hatinya tak sanggup memperlakukan seseorang seperti benda. Malam-malam di rumah besar itu terasa panjang. Salju turun di luar jendela, sementara Lastri duduk di kursi kecil, menatap pria yang terbaring tak bergerak. Jauh dari kuningan, jauh dari siapapun yang mengenalnya, Lastri tak menyadari bahwa di rumah sunyi ini, hidupnya perlahan mulai terikat pada sebuah takdir yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari Lastri di rumah besar itu berjalan seperti jam yang berdetak pelan namun berat. Setiap pagi ia membuka tirai kamar, membiarkan cahaya pucat musim dingin menyentuh wajah pria yang terbaring di ranjang. Tak ada perubahan, tak ada reaksi, hanya napas yang naik turun dengan bantuan alat. Namun Lastri mulai mengenali garis wajahnya,
seolah ia sedang mempelajari seseorang yang hidupnya tertunda oleh waktu. Sang majikan kerap berdiri di ambang pintu, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dari percakapan singkat dan potongan cerita, Lastri mengetahui lebih banyak tentang pria itu. Dahulu ia ceria, cerdas, dan penuh rencana. Ia mencintai seorang perempuan dengan sepenuh hati, hingga dunia terasa runtuh ketika perempuan itu memilih menikah dengan orang lain. Sejak hari itu, jiwanya seolah patah sebelum tubuhnya menyerah. Kesedihan yang terlalu lama dipendam menjelma menjadi penyakit yang tak bisa diobati. Pria itu menutup diri, menolak makan, menolak bicara, hingga akhirnya jatuh dalam kondisi koma yang tak pernah ia pilih. Dokter menyebutnya sebagai respons ekstrim dari trauma batin, tubuh berhenti karena hati tak sanggup melanjutkan. Mendengar itu, Lastri tercekat, karena luka itu terasa begitu dekat dengan luka miliknya sendiri. Setiap kali mengganti pakaian atau membersihkan tubuhnya, Lastri melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Tangannya gemetar, bukan karena jijik, melainkan karena rasa hormat pada seseorang yang meski tak sadar, tetap manusia seutuhnya. Dalam diam, ia sering berbicara pelan, menceritakan hal-hal sederhana, tentang hujan di Kuningan, tentang pasar pagi, tentang hidup yang terus berjalan meski sering melukai. Ada saat-saat ketika Lastri merasa pria itu mendengarnya. Entah hanya perasaannya atau harapan yang terlalu besar, ia kadang melihat jemari itu seakan bergetar, atau alis yang bergerak samar. Setiap kali itu terjadi, jantung Lastri berdebar kencang, lalu kembali tenggelam dalam kekecewaan ketika semuanya tetap sunyi. Malam hari menjadi waktu paling berat. Rumah besar itu seperti makam yang dijaga oleh kesepian. Lastri duduk di samping ranjang, memandangi wajah pria itu yang tenang namun kosong. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana rasanya hidup tanpa kesadaran, tanpa pilihan, sementara dunia terus berjalan meninggalkanmu. Di sela kelelahan, Lastri menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak, ia mulai peduli. Bukan sebagai kewajiban kerja, melainkan sebagai sesama manusia yang terluka. Ia melihat bukan sekadar anak majikan, tetapi seseorang yang kehilangan arah, sama seperti dirinya dulu, hanya dengan cara yang berbeda. Tanpa ia sadari, kehadiran Lastri perlahan mengisi ruang sunyi di kamar itu. Doa-doanya, sentuhannya yang lembut, dan kesetiaannya merawat pria yang tertidur dalam kesepian, menjadi benih dari sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah dingin itu, dua jiwa yang sama-sama patah mulai saling mendekat, meski salah satunya belum membuka mata. Musim dingin semakin menggigit, namun rutinitas Lastri tak pernah berubah. Setiap pagi ia mencuci tangannya dengan air hangat, lalu mendekati ranjang pria yang masih terlelap dalam diam. Ia membuka selimut perlahan, seolah takut membangunkan mimpi yang entah sedang dijalani pria itu. Baginya, merawat tubuh yang tak pernah membalas adalah bentuk kesabaran paling sunyi yang pernah ia pelajari. Lastri mulai hafal setiap detail, bekas luka kecil di pergelangan tangan, denyut nadi yang kadang melemah, napas yang sesekali tersengal. Saat mengganti pakaiannya, ia melakukannya dengan penuh kehati-hatian, menundukkan kepala, menjaga adab meski tak ada mata yang memandang. Ia tak ingin rasa iba berubah menjadi pelanggaran, sebab ia tahu betul rasanya dipandang rendah. Sang majikan memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Lastri bekerja bukan sekadar karena tugas, tetapi dengan ketulusan yang jarang ia temui bahkan dari perawat profesional. Ada hari-hari ketika ia menangis diam-diam di lorong, menyaksikan perempuan asing itu merawat anaknya seolah darah mereka bersambung. Dalam hatinya, tumbuh rasa syukur yang bercampur keheranan. Lastri sering duduk di tepi ranjang setelah selesai bekerja, memijat tangan pria itu perlahan agar peredaran darahnya tetap baik. Ia berbicara tentang hal-hal kecil, tentang matahari yang jarang muncul, tentang burung-burung yang bertahan di musim dingin, tentang harapan yang sering kali datang diam-diam. Kata-katanya mengalir lembut, seperti doa yang tak berani ia ucapkan keras. Di sela-sela itu, kenangan masa lalunya menyusup tanpa izin. Lastri teringat bagaimana dulu ia juga pernah menunggu seseorang yang tak pernah kembali, memeluk harapan yang perlahan membeku. Ia memahami luka yang membuat seseorang ingin berhenti hidup, karena ia sendiri pernah nyaris menyerah. Mungkin karena itulah, ia tak pernah memperlakukan pria itu sebagai beban. Ada malam-malam ketika Lastri tertidur di kursi kecil, kepalanya bersandar di sisi ranjang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dan pria itu berjalan di tempat yang hangat, tanpa rasa sakit, tanpa masa lalu. Ia terbangun dengan mata basah,
menyadari bahwa mimpinya terlalu berani untuk dimiliki oleh seorang janda miskin dari desa. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang nyata. Namun di balik keheningan itu, sesuatu mulai bergeser. Denyut nadi yang dulu lemah kini lebih stabil, kulitnya tak lagi sepucat sebelumnya. Dokter menyebutnya sebagai respons positif yang kecil, tapi bagi Lastri, itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Ia tidak tahu bahwa ketulusan yang ia berikan diam-diam sedang menulis takdirnya sendiri. Di kamar sunyi itu, di bawah lampu redup dan doa-doa sederhana, tangan Lastri yang setia merawat perlahan menjadi pengikat dua kehidupan. Tanpa ia sadari, kesetiaannya sedang menunggu satu momen kecil yang kelak akan mengubah segalanya. Wajah sang majikan semakin menua oleh harap yang tak kunjung terjawab. Setiap garis di dahinya seperti pahatan waktu yang diisi doa dan kekecewaan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun duduk di sisi ranjang anaknya, menggenggam tangan yang dingin, memanggil nama yang tak pernah menjawab. Di balik ketegaran yang ia tunjukkan di hadapan orang lain, ada seorang ibu yang nyaris runtuh oleh ketidakberdayaan. Dokter datang dan pergi dengan bahasa yang semakin hati-hati. Harapan mereka mengecil, berubah menjadi kemungkinan yang samar. Obat-obatan hanya menjaga tubuh tetap bertahan, bukan membangunkan jiwa yang tertidur. Sang majikan mengangguk setiap kali mendengar penjelasan, namun di dalam dadanya, ada jeritan yang tak bisa keluar. Ia bertanya pada Tuhan, kesalahan apa yang membuatnya harus melihat anaknya hidup tanpa hidup. Dalam keputusasaan itu, ia mencoba segala cara. Pendeta datang mendoakan, tabib spiritual dipanggil dari berbagai tempat, ritual-ritual dilakukan dengan keyakinan yang tersisa. Lilin dinyalakan, air suci dipercikkan, doa dibacakan dalam berbagai bahasa. Namun kamar itu tetap sunyi, dan anaknya tetap terbaring tanpa gerak, seolah dunia menolak semua upaya manusia. Suatu malam, ketika rumah besar itu tenggelam dalam keheningan yang pekat, sang majikan duduk sendirian di kapel kecil di sudut rumah. Tangannya gemetar memegang rosario, matanya menatap kosong pada salib di hadapannya. Air mata jatuh satu persatu, membasahi lantai dingin. Untuk pertama kalinya, ia berhenti meminta, dan mulai berserah. Dalam diam itu, ia membuat sebuah janji yang hanya terdengar oleh hatinya sendiri dan Tuhan yang ia yakini. Ia berbisik lirih, suaranya hampir tak ada, jika engkau mengirim seseorang untuk membangunkan anakku, jika seorang lelaki, akan kuangkat sebagai anakku. Jika seorang perempuan, akan kunikahkan dengan anakku. Janji itu lahir bukan dari logika, melainkan dari cinta seorang ibu yang telah kehabisan jalan. Keesokan harinya, sang majikan memandang Lastri dengan tatapan yang berbeda. Ia melihat perempuan itu bergerak pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap langkahnya adalah doa. Ada ketulusan yang tak dibuat-buat, kesabaran yang tak menuntut pujian. Sesuatu di dalam hatinya bergetar, meski ia belum berani mengaitkannya dengan janji semalam. Lastri tak pernah tahu apa yang bergolak di benak majikannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan, merawat, dan berdoa dalam bahasa yang sederhana. Baginya, hari-hari adalah rangkaian tugas yang harus dijalani dengan ikhlas. Ia tak menyadari bahwa setiap sentuhannya kini diamati dengan harap yang baru. Malam itu, sang majikan berdiri lama di depan pintu kamar anaknya. Ia menatap dua sosok di dalamnya, anak yang tertidur dalam kesepian, dan perempuan asing yang setia merawatnya. Di dadanya, janji itu kembali berdetak, menunggu waktu untuk menemukan jawabannya. Tanpa ia sadari, takdir telah bergerak pelan, mendekatkan semua pada satu titik yang tak bisa dihindari. Malam itu turun lebih berat dari biasanya. Salju jatuh tanpa suara, menutup dunia dengan putih yang dingin dan tak berperasaan. Di dalam rumah besar, jam berdetak pelan, seakan enggan mengganggu keheningan yang menggantung. Lastri berdiri di ambang kamar, tubuhnya lelah oleh hari yang panjang, hatinya penuh oleh beban yang tak pernah benar-benar ia bagi pada siapapun. Ia melangkah mendekat ke ranjang, menyalakan lampu kecil di samping kepala pria yang masih terbaring koma. Wajah itu terlihat lebih pucat dari biasanya, napasnya teratur namun rapuh. Lastri menarik kursi, duduk perlahan, lalu mulai membersihkan wajah dan tangan pria itu dengan kain hangat. Gerakannya lembut, hampir seperti seorang ibu yang merawat anaknya, meski peran itu tak pernah ia miliki. Keletihan tiba-tiba menyerbu tanpa ampun. Tangannya bergetar halus, dadanya sesak oleh rasa iba yang tak tertahan. Malam itu, kenangan lama datang bersamaan, tentang dirinya yang pernah menunggu. Berharap,
dan akhirnya ditinggalkan. Tentang doa-doa yang ia ucapkan dalam sepi, yang entah didengar atau tidak. Air mata jatuh tanpa izin, membasahi pipinya, lalu menetes ke spray putih. Lastri menunduk, menahan isak. Ia berbicara pelan, nyaris tak bersuara, memanggil pria itu dengan sebutan yang bahkan tak ia tahu pantas atau tidak. Ia memohon pada Tuhan dengan bahasa sederhana, meminta keajaiban yang tak berani ia harapkan. Kata-katanya pecah oleh tangis, namun hatinya tulus, tanpa niat apapun selain belas kasih. Dalam momen rapuh itu, tanpa ia sadari, tubuhnya condong lebih dekat. Ada dorongan halus yang lahir dari empati terdalam, bukan nafsu, bukan keinginan tersembunyi, melainkan rasa kasihan yang memuncak. Lastri menempelkan bibirnya di kening pria itu, singkat dan penuh hormat, seolah menitipkan doa yang tak sanggup ia ucapkan lagi. Tangisnya belum reda ketika, dalam refleks yang tak ia rencanakan, bibirnya menyentuh bibir pria itu, sekilas, lembut, hampir tak terasa. Bersamaan dengan itu, ia berdoa dalam hati, menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Detik itu berlalu cepat, namun udara di kamar terasa berubah, seakan dunia berhenti menarik napas. Lastri tersadar dan tersentak mundur. Wajahnya memucat, jantungnya berdegup liar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, ketakutan membanjiri pikirannya. Rasa bersalah menghantam keras, ia merasa telah melampaui batas, melakukan sesuatu yang tak pantas, meski tanpa niat buruk. Ia berdiri tergesa, menundukkan kepala, lalu berulang kali beristighfar dengan suara bergetar. Ia tak tahu bahwa pada saat yang sama, di balik kelopak mata yang tertutup, ada getaran kecil yang terjadi. Jari yang selama ini diam bergerak nyaris tak terlihat, napas yang sedikit berubah iramanya. Lastri tak melihat apapun itu. Ia hanya tahu satu hal, malam penuh keheningan itu telah ia lewati dengan hati yang gemetar, tanpa menyadari bahwa satu sentuhan tulus telah mengetuk pintu takdir yang lama terkunci. Pagi itu datang tanpa pertanda apapun. Salju masih menempel di jendela, dan rumah besar itu terbangun seperti hari-hari sebelumnya, sunyi, dingin, dan penuh rutinitas. Lastri melangkah menuju kamar dengan jantung yang masih diliputi rasa bersalah semalam. Kepalanya tertunduk, doa-doa penyesalan belum berhenti ia ucapkan sejak fajar menyingsing. Ia mendekati ranjang dengan langkah ragu. Saat hendak menyentuh tangan pria itu, Lastri terdiam. Ada sesuatu yang berbeda. Napas itu terasa lebih kuat. Dadanya naik turun dengan ritme yang tak biasa. Tangannya gemetar saat ia meletakkan jari di pergelangan tangan pria itu, denyutnya lebih jelas, lebih hidup. Jantung Lastri berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Tiba-tiba, kelopak mata pria itu bergetar. Sangat kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup membuat dunia Lastri runtuh dalam satu detik. Ia mundur selangkah, menutup mulutnya, matanya membelalak. Getaran itu terulang, lalu alis pria itu mengernyit, seolah ia sedang berusaha kembali dari tempat yang sangat jauh. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Lastri dengan suara tercekat. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum ia sempat memanggil siapapun, mata itu terbuka perlahan, bingung, kosong, lalu berkedip beberapa kali, seperti bayi yang baru mengenal cahaya. Teriakan Lastri memecah keheningan rumah besar itu. Ia berlari keluar kamar dengan napas tersengal, memanggil sang majikan dan semua orang yang ada. Tangis, langkah kaki tergesa, dan suara pintu yang dibuka paksa memenuhi lorong yang selama 3 tahun hanya mengenal sunyi. Sang majikan berdiri kaku di ambang pintu kamar, tubuhnya bergetar hebat saat melihat mata anaknya terbuka. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia memanggil nama anaknya berulang kali, suaranya pecah oleh isak yang tertahan terlalu lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, panggilan itu dijawab, meski hanya dengan tatapan lemah dan bibir yang bergetar. Dokter dipanggil, perawat berdatangan, rumah itu berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak pernah terjadi sebelumnya. Semua tercengang, tak percaya pada hasil pemeriksaan. Secara medis, kebangkitan itu nyaris mustahil. Tidak ada prosedur baru, tidak ada obat tambahan, tidak ada intervensi khusus. Seolah tubuh itu memutuskan sendiri untuk kembali hidup. Di sudut ruangan, Lastri berdiri mematung. Wajahnya pucat, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak berani mendekat, tak berani berbicara. Di tengah kebahagiaan yang meledak-ledak, ia justru diliputi ketakutan yang dalam.
Hatinya berteriak satu hal yang tak berani ia ucapkan, bagaimana jika semua ini terjadi karena kesalahannya semalam. Kebahagiaan memenuhi rumah besar itu seperti cahaya yang akhirnya menembus ruangan gelap bertahun-tahun. Tangis haru, doa syukur, dan pelukan silih berganti mengisi lorong-lorong yang dulu sunyi. Namun di balik semua itu, Lastri justru merasa dunia di sekelilingnya menyempit. Ia berdiri di sudut kamar, tubuhnya kaku, seolah kebahagiaan itu bukan miliknya, melainkan badai yang siap menyapunya. Ia menunduk, menghindari tatapan siapapun. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat jantungnya berdegup tak karuan. Pikirannya berputar pada satu momen terlarang semalam, satu sentuhan singkat yang kini terasa seperti dosa besar. Lastri takut dituduh tak senonoh, takut diusir, takut mimpi buruknya berubah menjadi kenyataan di negeri asing yang tak memberinya perlindungan. Saat sang majikan memeluk anaknya dengan air mata yang tak berhenti, Lastri mundur perlahan. Ia ingin menghilang, seolah keberadaannya adalah noda dalam momen suci itu. Tangannya dingin, napasnya pendek-pendek. Ia berbisik dalam hati, memohon agar tak seorang pun mengingat kehadirannya di kamar itu semalam. Pria yang baru sadar itu memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Dunia terasa asing baginya, dan wajah-wajah di sekelilingnya berkelebat tanpa makna. Namun ketika pandangannya tak sengaja menangkap sosok Lastri di sudut ruangan, ada sesuatu yang berhenti di dadanya. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk membuat Lastri menunduk lebih dalam, seolah sorot mata itu bisa membaca rahasia yang ia simpan. Lastri memilih menjauh. Ia kembali ke dapur, membersihkan sesuatu yang sebenarnya sudah bersih, sekadar memberi alasan pada tangannya untuk bergerak. Air matanya jatuh ke wastafel, bercampur dengan air dingin yang mengalir. Ia menyesali kelengahannya, menyalahkan kelemahan hatinya sendiri. Seharusnya aku tahu diri, batinnya berulang kali. Hari itu terasa berjalan lambat. Setiap suara panggilan membuatnya tersentak. Ia bersiap dengan kemungkinan terburuk dimarahi, diinterogasi, atau bahkan dipulangkan. Dalam ketakutannya, Lastri sudah mengemas tas kecilnya, berjaga-jaga jika ia harus pergi dalam sekejap, meninggalkan semua yang bahkan belum sempat ia pahami. Sore menjelang, sang majikan memanggil semua orang berkumpul. Lastri berdiri di ambang pintu, ragu melangkah. Wajahnya pucat, kakinya gemetar. Ia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis, meski tak seorang pun menudingnya. Di ruangan itu, kebahagiaan masih menggantung, namun bagi Lastri, udara terasa terlalu berat untuk dihirup. Ia tak tahu bahwa ketakutannya justru menjadi awal dari pertanyaan besar yang akan mengubah hidupnya. Di tengah kegembiraan keluarga itu, takdir mulai menajamkan arah. Dan Lastri, dengan hati yang bergetar dan air mata yang tertahan, bersiap menghadapi kebenaran yang tak pernah ia bayangkan akan datang kepadanya. Ruangan itu perlahan kembali tenang setelah hiruk-pikuk pagi yang mengguncang. Dokter telah pergi dengan wajah penuh kebingungan, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sang majikan duduk di sisi ranjang anaknya, menggenggam tangannya erat seolah takut keajaiban itu menguap jika dilepaskan. Di balik rasa syukur yang membuncah, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan, sebuah pertanyaan yang terus mengetuk pikirannya tanpa henti. Pandangan sang majikan akhirnya tertuju pada Lastri. Tatapan itu bukan marah, bukan pula curiga, melainkan campuran heran dan harap. Lastri yang berdiri kaku di dekat pintu merasakan dadanya mengencang. Ia tahu, waktunya tak bisa lagi bersembunyi. Setiap langkah yang membawanya mendekat terasa seperti berjalan menuju pengadilan nasibnya sendiri. Lastri, panggil sang majikan dengan suara pelan namun tegas. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Lastri mengangkat wajahnya perlahan, bibirnya bergetar, matanya basah. Ia merasa telanjang di hadapan kebenaran yang tak ia siapkan untuk diucapkan. Sang majikan bertanya dengan hati-hati, seolah takut memecah sesuatu yang rapuh. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Lastri semalam. Apakah ada hal yang berbeda, sesuatu yang tak tercatat oleh dokter dan tak dijelaskan oleh ilmu? Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Lastri, rasanya seperti pisau yang mengiris perlahan. Lastri menunduk dalam-dalam, kata-kata berkecamuk di kepalanya, namun tak satu pun berani keluar. Ia ingin jujur, namun rasa takut membelenggunya. Ia takut dianggap lancang, takut disalahpahami, takut kehilangan segalanya. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia hanya menjawab, "Saya tidak tahu, Madam." Jawaban itu menggantung di udara,
hampa dan tak memuaskan. Sang majikan terdiam, menatap wajah Lastri yang penuh ketakutan. Ia bisa melihat ketulusan di sana, namun juga sesuatu yang disembunyikan, bukan dengan niat jahat, melainkan karena ketakutan yang sangat manusiawi. Pria yang baru sadar itu memandang mereka bergantian. Kepalanya masih berat, ingatannya terputus-putus, namun ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan ketika matanya kembali jatuh pada Lastri. Seperti mimpi yang belum sepenuhnya pudar, ada bayangan lembut yang menempel di hatinya, meski ia belum tahu apa artinya. Sang majikan akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima jawaban yang tak menjawab apa-apa. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran justru semakin tajam. Ia tahu, ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang tersembunyi di antara malam sunyi dan keajaiban pagi itu. Dan tanpa Lastri sadari, langkah sang majikan menuju kebenaran baru saja dimulai, membawa mereka semua ke arah takdir yang tak mungkin lagi dihindari. Malam kembali turun, membawa kegelisahan yang belum menemukan tempat berlabuh. Sang majikan duduk sendiri di ruang kerjanya, lampu meja menyinari wajahnya yang letih. Pertanyaan yang siang tadi menggantung kini semakin berat, menekan dadanya tanpa ampun. Ia bukan perempuan yang mudah puas dengan kebetulan, nalurinya sebagai ibu mengatakan ada mata rantai yang hilang, sesuatu yang luput dari kata-kata dan diagnosis. Dengan langkah ragu, ia menyalakan layar monitor sistem keamanan rumah. Kamera-kamera kecil itu selama ini menjadi saksi bisu kesunyian bertahun-tahun, lorong yang tak dilalui, kamar yang tak berubah. Jarinya gemetar saat memilih rekaman malam sebelumnya. Ia menelan ludah, seolah bersiap membuka luka yang belum tentu sanggup ia lihat. Gambar bergerak pelan, kamar itu muncul, remang, sunyi. Ia melihat Lastri masuk dengan langkah hati-hati, melakukan rutinitasnya seperti biasa, membersihkan, merapikan, memeriksa alat. Sang majikan menghela napas lega, hampir mematikan layar, hingga sebuah momen membuatnya membeku. Lastri duduk lebih lama dari biasanya, bahunya bergetar, tangisnya jatuh tanpa suara. Ia mendekatkan wajah ke layar. Detik-detik berikutnya membuat jantungnya serasa berhenti. Ia melihat Lastri menunduk, menyentuhkan bibir ke kening anaknya, singkat, lembut, penuh hormat. Lalu, dalam kepedihan yang tak terucap, sebuah sentuhan kedua terjadi, sekilas, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menggetarkan dunia. Sang majikan menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras tanpa ia sadari. Ia mundur dari kursi, lututnya lemas. Bukan marah yang muncul, bukan pula jijik. Yang datang justru rasa syukur yang menghantam keras, disertai ketakjuban yang tak bisa dijelaskan. Janji sunyi yang ia ucapkan di kapal kecil itu tiba-tiba berdenyut kembali, jelas dan tak terbantahkan. Malam itu, doa seorang ibu menemukan jalannya, melalui ketulusan seorang perempuan yang tak pernah meminta apapun. Tangisnya pecah, lama dan dalam. Ia teringat semua usaha yang gagal, semua malam yang ia habiskan memohon keajaiban. Dan kini, keajaiban itu datang bukan dari tangan dokter atau ritual megah, melainkan dari empati yang murni. Ia menyadari, Tuhan memilih caranya sendiri, seringkali lewat hati yang paling sederhana. Sang majikan menghapus air matanya, menatap kembali layar yang kini terasa sakral. Ia merasa bersalah karena membiarkan Lastri memikul ketakutan sendirian, karena tak pernah bertanya dengan hati yang benar-benar mendengar. Dalam keheningan ruang kerja itu, ia mengambil keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Keesokan paginya, rumah besar itu terbangun dengan udara yang berbeda. Sang majikan memanggil Lastri ke ruang tamu. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan tekad. Lastri datang dengan langkah tertahan, jantungnya berdegup liar, seolah sudah menebak bahwa rahasianya tak lagi bersembunyi. Saat sang majikan menatapnya, bukan tuduhan yang keluar, melainkan satu kalimat pelan yang mengguncang seluruh hidup Lastri, ia telah melihat segalanya. Di detik itu, dunia Lastri runtuh dan terbangun kembali sekaligus, karena kebenaran yang terungkap bukanlah akhir, melainkan pintu menuju takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Lastri berdiri kaku di ruang tamu yang luas itu, kedua tangannya saling menggenggam hingga jemarinya memutih. Tatapan sang majikan menembusnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang justru membuat Lastri semakin takut. Kata-kata, "Aku telah melihat semuanya," masih menggema di telinganya, membuat lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Dengan suara bergetar, Lastri mencoba menjelaskan. Ia menunduk dalam-dalam, mengakui kelalaiannya,
memohon ampun atas apa yang ia lakukan tanpa sadar. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai marmer yang dingin. Ia siap menerima hukuman apapun, dipecat, dipulangkan, atau dipermalukan, karena baginya, ia telah melanggar batas yang tak seharusnya ia sentuh. Namun sang majikan justru menghela napas panjang, lalu duduk perlahan di kursi di hadapannya. Dengan suara yang lirih namun tegas, ia mengatakan bahwa Lastri tidak bersalah. Ia menceritakan tentang janji sunyi yang pernah ia ucapkan pada Tuhan di tengah keputusasaan, tentang ikrar yang kini berdiri tepat di hadapannya dalam wujud seorang perempuan sederhana dari negeri jauh. Lastri tertegun, kepalanya terangkat perlahan, matanya membelalak, seolah tak memahami makna kata-kata itu. Ketika sang majikan mengatakan bahwa ia ingin menepati janji tersebut, menikahkan Lastri dengan anaknya, waktu seakan berhenti. Dunia Lastri runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. "Tidak, Madam, saya tidak pantas," ucap Lastri dengan suara patah. Ia menyebut dirinya janda, miskin, tanpa keluarga, tanpa pendidikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menamparkan harga dirinya sendiri. Ia merasa berada di tempat yang terlalu tinggi untuk pijakan kakinya yang rapuh. Sang majikan berdiri, mendekat, lalu memegang bahu Lastri dengan lembut. Ia berkata bahwa keajaiban tidak memilih status, tidak menimbang asal-usul. Ia melihat Lastri bukan sebagai art, bukan sebagai janda miskin, melainkan sebagai perempuan yang dipilih Tuhan untuk menghidupkan kembali harapannya. Janji itu, katanya, bukan beban, melainkan anugerah. Lastri menangis semakin keras. Ia tak tahu harus menolak dengan cara apa lagi, atau menerima dengan keberanian dari mana. Di benaknya, wajah orang-orang desa, masa lalunya yang kelam, dan rasa tidak pantas berputar tanpa henti. Ia merasa kecil, terlalu kecil untuk takdir sebesar itu. Di kejauhan, dari balik pintu kamar, pria yang baru sadar itu mendengar sebagian percakapan. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, namun melihat Lastri menangis membuat dadanya sesak. Ada dorongan aneh untuk melindungi perempuan itu, meski ia belum memahami mengapa namanya terasa begitu dekat di hatinya. Hari itu berakhir tanpa keputusan. Namun satu hal telah berubah selamanya. Janji yang dulu diucapkan dalam keputusasaan kini menuntut untuk ditepati. Dan Lastri, dengan hati yang gemetar dan air mata yang belum kering, berdiri tepat di tengah takdir yang tak pernah ia minta, namun perlahan mulai memanggil namanya. Malam itu Lastri mengurung diri di kamar kecilnya, tubuhnya menggigil meski pemanas menyala. Kata-kata sang majikan berputar tanpa henti di kepalanya, menabrak satu sama lain seperti ombak yang tak menemukan pantai. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, merasa dunia terlalu besar untuk bahunya yang rapuh. Janji, pernikahan, takdir, semuanya terdengar seperti mimpi yang salah alamat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia menangis bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut pada masa lalu yang selalu mengejarnya, takut pada masa depan yang tiba-tiba menuntut keberanian. Ia teringat bisik-bisik desa, tatapan merendahkan, cap yang menempel pada namanya sebagai janda miskin. Bagaimana mungkin ia berdiri sejajar dengan keluarga yang begitu terpandang? Bagaimana mungkin ia menjadi istri bagi pria yang baru saja kembali dari batas hidup dan mati? Lastri menunduk, menatap tangannya sendiri, tangan yang terbiasa bekerja, membersihkan, merawat, bukan menggenggam janji sebesar ini. Ia merasa tak layak, seolah seluruh hidupnya adalah bukti bahwa ia hanya pantas berada di belakang, bukan di pusat cahaya. Dalam benaknya, ia sudah melihat kegagalan sebelum apapun dimulai. Keesokan harinya, sang majikan kembali memanggilnya. Lastri datang dengan langkah tertahan, mata sembab, suara nyaris tak ada. Ia mencoba menolak sekali lagi, kali ini dengan kata-kata yang lebih tegas namun hati yang hancur. Ia mengatakan ingin bekerja saja, ingin tetap berada di tempat yang ia pahami, tanpa harus memikul peran yang menakutkan itu. Namun sang majikan tidak memaksanya dengan suara keras. Ia berbicara pelan, tentang waktu yang tak bisa diulang, tentang janji yang telah diserahkan pada Tuhan, dan tentang kepercayaan yang tak ingin ia hianati. Ia mengatakan bahwa Lastri berhak takut, tetapi tak berhak merendahkan dirinya sendiri. Kata-kata itu menusuk, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan luka Lastri sendiri. Di sudut rumah, pria itu mendengarkan dengan diam. Tubuhnya masih lemah, langkahnya belum stabil,
namun perasaannya tumbuh cepat, liar, dan membingungkan. Ia melihat Lastri bukan sebagai sosok yang harus menanggung beban janji ibunya, melainkan sebagai perempuan yang sedang berjuang melawan bayangannya sendiri. Ada keinginan kuat di dadanya untuk berkata bahwa ia tidak ingin Lastri terpaksa. Ketika mata mereka bertemu, Lastri segera menunduk. Ia takut tatapan itu akan membuka sesuatu yang belum siap ia terima. Namun pria itu berbicara lirih, mengatakan bahwa ia berutang hidup pada Lastri, tetapi tidak ingin membalasnya dengan penjara bernama pernikahan. Ucapannya jujur, tanpa tuntutan, dan justru itulah yang membuat Lastri semakin menangis. Malam kembali turun dengan sunyi yang berat. Lastri berdoa lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk yang jelas. Ia meminta satu hal sederhana, agar apapun yang terjadi, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Di tengah tangis seorang janda yang merasa tak pantas, takdir menunggu dengan sabar, memberi ruang bagi pilihan yang lahir bukan dari paksaan, melainkan dari keberanian untuk percaya pada nilai dirinya sendiri. Keputusan itu akhirnya diambil dalam keheningan yang panjang. Bukan dengan sorak, bukan dengan pesta, melainkan dengan air mata yang jatuh pelan di antara doa-doa yang lirih. Lastri menerima bukan karena yakin, melainkan karena lelah melawan takdir yang terus mengetuk pintunya. Ia berkata ya dengan suara yang hampir tak terdengar, hatinya bergetar antara pasrah dan takut kehilangan arah hidupnya sendiri. Persiapan pernikahan dilakukan sederhana namun hikmat. Rumah besar itu kembali dipenuhi orang, namun kali ini Lastri merasa seperti bayangan yang berjalan di antara mereka. Gaun putih yang dikenakannya terasa asing di tubuhnya, seolah bukan miliknya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang perempuan yang rapi dan anggun, namun matanya menyimpan kegamangan yang dalam. Saat akad diucapkan, tangan Lastri dingin seperti es. Kata-kata sakral itu meluncur dari bibir pria yang kini menjadi suaminya dengan suara mantap, sementara Lastri hampir tak sanggup mengangkat wajahnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ini benar jalan hidupnya, atau hanya pengorbanan lain yang harus ia bayar demi ketulusan yang pernah ia berikan. Setelah semuanya sah, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada musik yang memekakkan telinga. Malam pertama datang dengan kecanggungan yang menyesakkan. Lastri duduk di tepi ranjang, jarak di antara mereka terasa lebih luas dari ruang itu sendiri. Ia menunggu dengan dada berdebar, membayangkan ketakutan terburuk yang selama ini menghantuinya. Namun pria itu justru menjaga jarak. Ia berbicara dengan hati-hati, mengatakan bahwa Lastri tidak berutang apapun padanya. Pernikahan ini, katanya, tidak akan menjadi penjara. Ia meminta waktu untuk pulih, untuk mengenal, untuk belajar hidup kembali tanpa memaksa perasaan yang belum tumbuh. Kata-kata itu membuat Lastri tertegun, sekaligus semakin bingung. Hari-hari setelah pernikahan berjalan kaku. Lastri tetap bangun pagi, tetap membersihkan rumah, meski kini statusnya telah berubah. Ia masih merasa seperti orang asing di kehidupannya sendiri. Setiap kali ia memanggil sang majikan dengan sebutan ibu, lidahnya keluh, hatinya takut salah tempat. Ia menunggu saat di mana semua akan menuntutnya lebih dari yang ia sanggupi. Namun perlahan, ada hal-hal kecil yang berubah. Ia tidak pernah diperintah, tidak pernah ditinggikan suaranya. Suaminya selalu memastikan ia nyaman, menanyakan kebutuhannya, menghormati batas yang ia pasang sendiri. Perlakuan itu justru membuat Lastri semakin sering terjaga di malam hari, bertanya-tanya mengapa seseorang yang hampir tak ia kenal begitu peduli padanya. Di tengah pernikahan yang ia kira tanpa cinta, Lastri mulai menyadari sesuatu yang mengganggu sekaligus menenangkan. Ketakutannya mungkin salah arah. Di balik semua keraguan dan luka lama, ada ruang yang perlahan terbuka, ruang untuk percaya bahwa pernikahan ini bukan hukuman, melainkan awal yang belum sempat ia pahami. Hari-hari berlalu tanpa ledakan emosi atau tuntutan yang menyesakkan, justru itulah yang paling mengejutkan Lastri. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan waspada, menunggu sesuatu yang buruk terjadi, kata kasar, perintah, atau sikap merendahkan. Namun yang ia temui hanyalah ketenangan yang asing, seolah hidup memberinya jeda yang tak pernah ia kenal. Sebelumnya, suaminya memperlakukan Lastri dengan kelembutan yang nyaris berlebihan. Ia tak pernah memanggilnya dengan nada tinggi, selalu meminta izin sebelum masuk kamar, dan bertanya sederhana seperti apakah Lastri sudah makan atau merasa lelah. Hal-hal kecil itu membuat dada Lastri sesak, bukan karena sakit, melainkan karena ia tak terbiasa dipedulikan tanpa syarat. Ketika Lastri bersikeras tetap mengerjakan pekerjaan rumah,
Suaminya tidak melarang, namun ikut membantu. Ia mencuci piring dengan kikuk, menyapu lantai dengan gerakan kaku, membuat Lastri tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi. Senyum itu segera ia sembunyikan, takut harapannya tumbuh terlalu cepat. Di hadapan ibunya, yang kini resmi menjadi mertuanya, Lastri selalu merasa canggung. Namun sang ibu justru sering menggenggam tangannya, memanggilnya dengan sebutan, "Anakku," dan memastikan Lastri tidak merasa sendirian. Perlakuan itu mengguncang pertahanan Lastri, membuatnya menangis diam-diam di kamar mandi, bingung menerima kasih yang terasa terlalu besar. Suatu sore, ketika salju mulai mencair dan matahari muncul malu-malu, suaminya mengajak Lastri berjalan sebentar di taman belakang rumah. Langkahnya masih pelan, tubuhnya belum sepenuhnya kuat, namun ia tersenyum dengan ketulusan yang membuat Lastri lupa pada segala ketakutannya. Di bangku kayu itu, mereka berbicara tentang hal remeh, tentang hidup, tentang luka yang belum sembuh. Ia mengakui bahwa ia masih belajar hidup kembali, dan bahwa Lastri adalah bagian dari proses itu, bukan kewajiban yang dipaksakan. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Lastri, maknanya begitu dalam. Ia merasa dilihat bukan sebagai penolong, bukan sebagai balas budi, melainkan sebagai manusia yang pantas dihargai. Malam itu, Lastri menangis lagi, namun dengan rasa yang berbeda. Tangisnya bukan lagi ketakutan, melainkan kebingungan bercampur syukur. Ia mulai bertanya-tanya apakah ketakutannya selama ini justru menutup matanya dari kenyataan bahwa ia sedang diperlakukan dengan cara yang benar. Di tengah perhatiannya yang tulus dan kesabaran yang tak menuntut, Lastri perlahan menyadari sebuah kebenaran yang menggetarkan. Suami yang tak pernah ia duga ini bukan datang untuk mengikatnya pada janji, melainkan untuk membebaskannya dari luka lama. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, hatinya mulai membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Perubahan itu tidak datang seperti badai, melainkan seperti embun yang jatuh pelan tanpa suara. Lastri mulai menyadari bahwa ia tak lagi terbangun dengan dada berdebar oleh ketakutan. Rumah besar itu tak lagi terasa dingin, langkah-langkahnya tak lagi menggema kosong. Ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang-ruang sunyi, tumbuh dari perhatian kecil yang konsisten dan kesabaran yang tak pernah memaksa. Lastri dan suaminya mulai menemukan ritme mereka sendiri. Pagi diisi dengan percakapan sederhana, siang dengan kebersamaan yang hening namun nyaman, malam dengan doa yang diucapkan berdampingan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diucapkan tergesa. Namun setiap tatapan dan senyum kecil membawa makna yang lebih jujur dari sekadar kata. Suatu hari, Lastri jatuh sakit ringan. Ia berusaha bangun dan tetap mengurus rumah, namun tubuhnya menyerah. Suaminya segera menuntunnya kembali ke ranjang, menyelimuti tubuhnya, dan membuatkan sup hangat dengan tangan sendiri. Lastri menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, untuk pertama kalinya, ia dirawat tanpa harus meminta. Di momen-momen seperti itulah, pertahanan Lastri runtuh sedikit demi sedikit. Ia mulai berani bercerita tentang masa lalunya, tentang desa yang tak selalu ramah, tentang rasa malu yang sering membuatnya menunduk. Suaminya mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki, hanya hadir. Sepenuhnya, kehadiran itu menjadi obat yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sang mertua pun semakin sering menghabiskan waktu bersama mereka. Ia melihat bagaimana Lastri mulai tersenyum lebih lepas, bagaimana anaknya kembali hidup bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Dalam diam, ia bersyukur bahwa janji yang dulu terasa berat kini menjelma berkah yang mengikat mereka sebagai keluarga. Perlahan, Lastri mulai mencintai tanpa ia sadari. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan rasa aman yang tumbuh dari kepercayaan. Ia mendapati dirinya menunggu kepulangan suaminya dengan perasaan hangat, merindukan suaranya, dan merasa gelisah ketika ia tak ada. Kesadaran itu membuatnya tersenyum sekaligus takut. Suatu malam, di bawah cahaya lampu yang temaram, Lastri akhirnya mengakui perasaannya, bukan dengan kata cinta, melainkan dengan kejujuran yang polos. Ia berkata bahwa ia tak lagi ingin lari, tak lagi ingin merasa tidak pantas. Suaminya menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, seolah mengatakan bahwa perasaan itu diterima sepenuhnya. Disitulah Lastri mengerti, cinta tak selalu datang untuk menyelamatkan, kadang ia datang untuk menumbuhkan. Dan cinta yang tumbuh perlahan, di atas luka dan kesabaran, justru memiliki akar yang paling kuat. Untuk pertama kalinya, Lastri percaya bahwa bahagia bukanlah mimpi yang salah alamat, melainkan sesuatu yang kini ia jalani dengan berani.
Musim semi datang membawa warna yang berbeda ke dalam hidup Lastri. Pepohonan yang dulu meranggas kini bertunas, dan udara tak lagi sedingin saat ia pertama menginjakkan kaki di negeri ini. Di tengah perubahan itu, Lastri merasakan sesuatu yang asing di tubuhnya, lelah yang tak biasa, mual di pagi hari, dan detak jantung yang terasa lebih cepat setiap kali ia diam terlalu lama. Ia menyimpannya sendiri, takut berharap terlalu jauh. Ketika kepastian itu akhirnya datang dari dokter, dunia Lastri akan berhenti berputar. Ia hamil, tangannya gemetar memegang hasil pemeriksaan, air matanya jatuh membasahi kertas itu. Bahagia dan takut bercampur menjadi satu, karena masa lalunya membuatnya selalu bersiap kehilangan. Ia pulang dengan langkah ragu, membawa kabar yang akan mengubah hidup mereka sekali lagi. Suaminya mendengarkan dalam diam ketika Lastri akhirnya berkata jujur. Wajahnya terpaku beberapa detik, lalu berubah, senyum yang lahir dari tempat paling dalam di dadanya. Ia memeluk Lastri erat, seolah dunia boleh runtuh asal pelukan itu tetap ada. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan yang ia tunjukkan, hanya janji untuk menjaga dan hadir sepenuhnya. Sang mertua menangis ketika mendengar kabar itu. Tangisnya bukan sekadar bahagia, melainkan lega, seolah Tuhan menutup satu lingkar luka dengan karunia yang sempurna. Ia memeluk Lastri dengan penuh kasih, menyebutnya sebagai anugerah yang menyatukan kembali keluarganya. Dalam tatapan itu, Lastri melihat penerimaan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kehamilan membuat Lastri lebih sering beristirahat. Ia belajar menerima bantuan, belajar bahwa ia tak harus selalu kuat sendirian. Suaminya menemaninya ke setiap pemeriksaan, menggenggam tangannya ketika rasa cemas datang. Malam-malam mereka diisi dengan rencana sederhana tentang masa depan, tentang nama, tentang rumah yang lebih hangat, tentang hidup yang ingin mereka bangun bersama. Saat hari kelahiran tiba, Lastri menghadapi rasa sakit dengan keberanian yang tak ia sangka ada dalam dirinya. Di ruang bersalin itu, ia teringat perjalanan panjang dari Kuningan hingga Polandia, dari air mata hingga harapan. Ketika tangisan pertama bayi itu terdengar, Lastri menangis paling keras, bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ia tiba di titik yang tak pernah ia berani mimpikan. Bayi itu menjadi pengikat yang nyata, bukti bahwa takdir bisa berbuah manis jika dijalani dengan ketulusan. Suaminya menggendong anak mereka dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca, seolah hidup memberinya kesempatan kedua yang jauh lebih berharga. Sang mertua berdiri di samping mereka, memandangi keluarga kecil itu dengan doa yang tak putus-putus. Di hari-hari setelahnya, Lastri sering menatap wajah bayinya sambil tersenyum pelan. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah bukan karena keajaiban semata, melainkan karena keberanian untuk bertahan dan membuka hati. Buah dari takdir itu kini terbaring di pelukannya, mengajarkan bahwa dari luka yang paling dalam, kehidupan bisa tumbuh dengan paling indah. Pagi-pagi di rumah itu kini selalu dimulai dengan tawa kecil dan langkah-langkah ringan. Tangisan bayi yang dulu terdengar asing kini menjadi musik yang paling menenangkan bagi Lastri. Ia menggendong anaknya sambil menatap jendela, melihat cahaya matahari menyelinap masuk, dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak lagi disertai ketakutan. Hidup yang dulu hanya ia jalani untuk bertahan, kini ia jalani untuk dinikmati. Lastri sering teringat dirinya yang dulu, janda miskin dari Kuningan, yatim piatu, datang ke negeri asing dengan hati yang penuh luka dan kepala tertunduk. Ia datang bukan membawa mimpi besar, hanya harapan sederhana untuk bertahan hidup. Namun takdir mempertemukannya dengan jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan, jalan yang menuntunnya pada keluarga, cinta, dan harga diri. Suaminya tetap menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian. Ia tidak pernah membuat Lastri merasa berutang atas masa lalu atau keajaiban yang pernah terjadi. Baginya, Lastri bukan perempuan yang menyelamatkan, melainkan istri yang dipilih dan dicintai sepenuh hati. Di setiap pelukan dan tatapannya, Lastri menemukan rasa aman yang selama ini hilang dari hidupnya. Sang mertua pun berubah menjadi ibu yang sesungguhnya bagi Lastri. Ia membimbing Lastri tanpa menggurui, melindunginya tanpa mengekang. Di hadapan orang-orang, ia selalu memperkenalkan Lastri dengan bangga, seolah ingin menegaskan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh ketulusan dan keberanian menjalani hidup. Hari-hari mereka berjalan sederhana namun penuh makna. Tidak selalu sempurna, tidak selalu tanpa masalah, namun selalu dihadapi bersama. Lastri belajar bahwa bahagia bukanlah hidup tanpa air mata, melainkan hidup yang tak lagi dijalani sendirian.
Setiap kesulitan terasa lebih ringan karena ada tangan-tangan yang siap menggenggamnya. Di malam-malam sunyi, ketika anaknya telah terlelap, Lastri kerap berdoa dalam diam. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena tak menyangka Tuhan begitu lembut membalas kesabarannya. Semua luka yang dulu terasa sia-sia kini memiliki arti, sebagai jalan menuju versi dirinya yang lebih kuat dan utuh. Lastri tak lagi merasa kecil. Ia berdiri tegak, berbicara dengan yakin, dan memandang masa depan tanpa rasa malu. Ia tahu, hidupnya adalah bukti bahwa seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya. Bahkan dari titik terendah sekalipun, Tuhan bisa mengangkat seseorang setinggi ini, jika hatinya tetap bersih dan tak berhenti berharap. Dan di sanalah Lastri akhirnya mengerti, bahagia yang ia jalani sekarang bukan mimpi yang jatuh dari langit, melainkan hadiah dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian mencintai tanpa syarat. Bahagia yang tak pernah ia impikan, namun kini ia genggam dengan penuh keyakinan, sebagai seorang istri, ibu, dan perempuan yang telah menemukan rumah sejatinya.